Bab 86 Reruntuhan Hutan. Wang Lin merenung sedikit. Dia menunjuk roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Semangat Teng Li mulai membengkak dan bergolak. Kemudian, bola darah dengan cepat melonjak dan meleleh menjadi roh. Berangsur-angsur, roh mulai menyusut dan bola daging dan tulang juga meleleh menjadi kabut roh. Semangat telah berubah drastis. Itu sekarang adalah cincin sempit yang melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah berada di langkah terakhir. Dia menjadi lebih fokus saat dia menempatkan jiwa ke dalam ring. Setelah sekian lama, cincin itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Saat darah menyentuh cincin, ada suara mendesis dan semua darah langsung menghilang. Setelah cincin itu menyatu dengan darah, cincin itu mulai bergetar. Cincin itu mulai memancarkan tekanan kuat dan semua makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer dari Wang Lin merasakan perubahannya. Beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia melambaikan tangannya dan cincin itu dengan cepat menyatu ke dadanya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan seperti anak panah saat dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah dia pergi, seekor ular piton raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah mencium area tersebut, itu mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, seekor kera setinggi 10 kaki tiba secepat kilat. Itu menyerbu ke dalam lubang di pohon dan mencari sebentar, lalu pergi dengan perasaan frustrasi. Beberapa binatang yang lebih kuat datang untuk memeriksa, tetapi mereka semua pergi dengan kebingungan. Wang Lin berlari melewati hutan dengan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Selain itu, saat dia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori di tubuhnya. Wang Lin merasa seperti tubuhnya terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan dalam lingkaran, matanya berkedip dan dia mengaktifkan teknik atraksi dengan sejumlah besar energi spiritual di tubuhnya. Tanah di tanah bergeser ke samping seolah-olah ada dua tangan raksasa yang mendorongnya. Segera, lubang tanpa dasar muncul di tanah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, kotoran tersebut dipindahkan kembali ke dalam lubang dan semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Duduk bersila di bawah tanah, Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual di tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi yayasan pendirian. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutup ketiganya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutup sekarang ditutupi lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun merayap di dalamnya. Pada hari ini, tanah tiba-tiba berguncang dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dedaunan. Daun-daun mati didorong terpisah, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah saat sosok gelap muncul dari lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan jeritan ketakutan saat mereka dengan cepat mundur. Teknik mencuri yayasan ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai Foundation Establishment. Sosok gelap ini adalah Wang Lin. Tatapan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedang terbang saat dia bergumam, setelah 2 tahun memperbaiki sarung pedang, itu hampir sepenuhnya milikku. Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menyentuh manik di dadanya dan berpikir, si Tunan menggunakan terlalu banyak Naschen Soul Essence 2 tahun lalu ketika dia membantuku melarikan diri dari Teng Li. Dia juga mengucapkan mantra yang mencegah Teng Huayuan menemukan saya. Dia sudah tidur lebih dari setahun dan saya tidak yakin kapan dia akan bangun. Untung aku sudah menghafal metode kenaikan dunia bawah. Sekarang saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak energi yin untuk berlatih. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan akal ilahi.
Dia tiba-tiba pindah ke utara sampai dia tiba di sungai dan menyapu semua kotoran hitam di tubuhnya. Setelah akhirnya membersihkan semua kotorannya, dia merasa sangat segar. Duduk di atas batu dekat sungai, dia mengingat pengalaman hampir mati sebelumnya dan merasa sangat menyesal. Dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau tidak. Dia berdoa agar Zhang Hu berhasil bertahan hidup. Menghela nafas, Wang Lin menyingkirkan pikiran itu saat dia mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya putih. Saat cahaya putih muncul, warnanya mulai berubah. Itu berubah dari putih menjadi abu-abu dan warnanya secara bertahap menjadi gelap karena dengan cepat terbang ke arah barat. Wang Lin tercengang. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan Si Tunan padanya. Itu digunakan untuk menemukan tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahayanya, semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Ketika cahayanya hitam, itu berarti dia telah menemukan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah berubah menjadi abu-abu. Cahaya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Saat menjadi hitam, tiba-tiba ia roboh dan menghilang. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Dia menatap tercengang ke kejauhan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapannya dia adalah kehancuran yang tak berujung. Ada bangunan dan pohon yang roboh sejauh mata memandang. Reruntuhan ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhi dengan hewan-hewan kecil yang berlari melewatinya, kadang-kadang mengeluarkan suara jeritan. Ada retakan di tanah yang tampak seperti melahap kehidupan di permukaan. Rongsokan logam dalam jumlah besar bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh memberi kesan kehancuran. Suasana yang membuat tertekan akan membuat hati siapapun bergidik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tercengang saat dia menatap reruntuhan. Tepat pada saat itu, dari dalam salah satu menara di reruntuhan, pilar cahaya putih ditembakkan. Wang Lin terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menoleh ke arah hutan terdekat. Dia melihat seekor binatang kecil berlumuran darah merangkak menuju tempat pilar cahaya putih mendarat. Ada luka yang cukup dalam untuk melihat tulang di kaki kanannya. Saat dia berjalan, dia meninggalkan jejak darah. Setelah sekian lama akhirnya tiba di bawah pilar cahaya putih dan mengeluarkan jeritan kegembiraan. Hanya dalam beberapa detik, luka di kakinya sembuh dan binatang kecil itu sembuh total. Ia dengan senang hati mengguncang tubuhnya sebelum meninggalkan pilar dan menghilang ke kejauhan. Saat ini, pilar lampu masih menyala. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tepat pada saat itu, pilar itu larut menjadi bintik perak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap lokasi itu dan terus mengamati. Setengah jam kemudian, pilar cahaya muncul kembali. Siklus ini berlanjut beberapa kali. Setelah menontonnya sepanjang hari, Wang Lin akhirnya bisa mendapatkan beberapa wawasan. Menurut penilaian Wang Lin, pilar cahaya ini ada hubungannya dengan sinar matahari. Tampaknya meskipun tempat ini reruntuhan, masih ada beberapa harta yang berfungsi. Setelah menyerap cukup cahaya, itu akan mengaktifkan kemampuannya. Dan sepertinya banyak binatang buas yang tahu tentang efek penyembuhan dari pilar cahaya. Dalam hari itu, Wang Lin melihat tidak kurang dari 20 binatang buas yang terluka menuju ke pilar. Melihat hari mulai gelap, Wang Lin menghitung bahwa pilar terakhir akan segera muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke pilar cahaya. Dia merasakan udara yang sangat hangat mengalir melalui cahaya. Ini bukanlah perasaan kekuatan spiritual, tetapi sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Sambil perlahan merasakan aliran udara, mata Wang Lin berbinar. Dia memotong lengannya dan memasukkannya ke dalam pilar cahaya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Wang Lin merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia pindah ke dalam reruntuhan dan tiba di depan menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Melihat dari luar, terlihat jelas bahwa bagian dari menara itu telah roboh. Namun, meski hanya dengan reruntuhan, sudah jelas betapa mulianya itu dulu. Dua patung raksasa yang memegang pedang berdiri dan di atasnya ada menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap reruntuhan itu. Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan saat ketika menara yang dulunya megah ini patah menjadi dua dan sebagian jatuh di atas dua patung.
Pilar cahaya berasal dari manik-manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di bagian atas menara. Sambil berdiri di samping manik batu, Wang Lin mulai ragu-ragu. Manik-manik batu itu terlalu besar dan tidak bisa dengan mudah dipindahkan. Dia juga tidak yakin bagaimana manik batu itu sembuh. Dia takut jika dia melepaskannya, itu akan menghentikannya bekerja. Setelah memikirkannya lagi, dia tidak bertindak sembarangan, tetapi mulai mengamati daerah itu sebagai gantinya. Secara bertahap, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Setelah memeriksa area tersebut, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa reruntuhan yang terawat baik, ada barang-barang porselen yang masih terjaga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki zat hitam di dalamnya. Langit semakin gelap sekarang. Wang Lin dengan cepat meninggalkan reruntuhan. Saat langit benar-benar gelap, Wang Lin tiba kembali di hutan. Dia balas menatap reruntuhan dengan mata berbinar. Bab 87 Inti Dingin Abaisal. Wang Lin tiba-tiba mendapat tebakan liar. Suatu hari, saat sebuah keluarga sedang makan malam, bencana melanda. Tanpa orang-orang punya waktu untuk menanggapi, seluruh kota menjadi sia-sia. Pada titik ini, serpihan energi dingin berasal dari reruntuhan. Energi ini menjadi lebih padat dan lebih padat, sampai terasa seperti mengambil bentuk padat. Melihat ukuran reruntuhan ini, saya khawatir populasi kota ini setidaknya 10 juta. Kuburan 10 juta orang seharusnya menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengembangkan metode kenaikan underworld. Situnan menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin ekstrim selama pelatihan pintu tertutup Wang Lin. Ada 4 jenis tempat yin yang ekstrim. Mereka adalah yin surgawi, yin bumi, yin misteri, dan yin dunia bawah. Underworld yin adalah yang paling sederhana untuk ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak yin yang mati. Misteri yin agak sulit. Itu hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Bumi yin bahkan lebih keras dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk menemukannya. Bagaimanapun, yin bumi adalah yin yang dipancarkan dari jurang dalam bumi. Adapun surga yin, pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Untuk menemukan yin surga, suatu tempat perlu memiliki yin dunia bawah, yin misteri, dan yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, mereka akan berubah menjadi surga yin. Semakin tinggi kualitas yin, semakin banyak manfaat yang dibawanya bagi kultivator. Wang Lin segera membentuk segel dengan tangan kanannya dan dia mulai bernyanyi. Tiba-tiba, titik-titik cahaya merah berkumpul di hadapannya hingga membentuk bola cahaya merah. Ini adalah teknik yang dibuat khusus untuk menguji kualitas yin. Berdasarkan warna cahayanya, seseorang dapat menentukan jenis yin yang ada. Bola bisa menjadi ungu, hitam, perak, atau merah, cocok dengan langit, bumi, misteri, dan yin dunia bawah. Situnan juga telah menjelaskan bahwa bahkan di antara jenis yin ekstrim yang sama, ada 4 kualitas berbeda yaitu yin yang biasa, baik, padat, dan ekstrim. Setiap level dibagi menjadi 10 peringkat juga. Secara umum, mencapai peringkat 3 biasa sudah cukup untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Memiliki peringkat 8 biasa sudah cukup untuk mempercepat kultivasi. Setelah bola cahaya merah muncul, itu menjadi semakin terang. Akhirnya bersinar 5 kali. Wang Lin menyentuh dagunya. Bersinar 5 kali berarti tempat ini memiliki peringkat 5 dunia bawah yin biasa. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju pusat reruntuhan tanpa sepatah kata pun. Energi yin di sekitarnya menjadi lebih padat saat dia berjalan mendekati pusat. Energi yin begitu padat, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa tidak bisa bernapas. Bola cahaya menjadi lebih terang dan cerah saat mengikuti Wang Lin. Area ini adalah peringkat biasa 8. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba di hadapan reruntuhan manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi terus maju. Irisan energi yin memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Pada titik ini, bola merah terbelah menjadi 2 dengan keras. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti tempat ini telah mencapai peringkat kualitas yang baik. Menurut informasi yang dikumpulkan Wang Lin saat mengintai reruntuhan pada siang hari, dia tahu bahwa dia mungkin bahkan belum sampai 10.000 jalan masuk.
Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi yin. Ini benar-benar tempat terbaik untuk berkultivasi. Wang Lin perlahan mundur sampai dia berada di lokasi peringkat 5 biasa. Ini adalah lokasi yang diputuskan Wang Lin sebagai tempat paling cocok untuk tubuhnya saat ini. Kepadatan energi yin untuk metode kenaikan dunia bawah harus ditingkatkan secara bertahap. Ini adalah poin yang terus ditekankan si Tunan sebelum dia pergi tidur. Wang Lin merenung sedikit. Dia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Dalam pikirannya, instruksi si Tunan untuk metode kenaikan dunia bawah bergema. Metode kenaikan underworld ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti yang dingin. Setelah semua 9 level selesai dan 3 inti bergabung, ada kemungkinan tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Ini adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk berlatih metode kenaikan dunia bawah. Si Tunan juga memilih ini karena paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan tingkat kultivasinya paling cepat. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, mencoba dan menangkap pembudidaya formasi inti tidak berbeda dengan bunuh diri. Inti dingin dari metode kenaikan dunia bawah bergantung pada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang berlatih metode kenaikan dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode kenaikan dunia bawah. Mereka adalah Dantian, Laut Qi, dan meridian leluhur. Saat salah satu dari 3 meridian terbangun, inti dingin terbentuk. Saat inti dingin terbentuk, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan menjadi dingin. Adapun tingkat keberhasilan kebangkitan meridian, ini sangat terkait dengan kualitas yin. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya muncul dan energi yin dengan cepat menghilang. Saat matahari muncul, semua energi yin menghilang. Wang Lin berdiri. Karena dia memutuskan untuk berkultivasi di sini, dia harus mencari tempat tinggal. Dia melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada sebuah rumah yang runtuh di dekatnya. Dengan lambaian tangan kanannya, semua puing dan puing terbang ke samping, membersihkan area kecil. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin duduk di tengah area kosong. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya dengan cermat. Ini adalah buku tentang formasi yang dia dapatkan di kota keluarga Teng untuk batu roh kualitas menengah 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia hanya membolak-balik buku dan menemukan bahwa ada informasi yang sangat rinci tentang pengaturan dan pengendalian formasi di dalamnya. Setelah menghafal semua informasi di buku itu, Wang Lin mulai merenung. Tangannya terus bergerak saat dia secara tidak sadar menggambar sesuatu di udara. Hari berlalu dengan cepat dan sekarang sudah senja. Wang Lin menghela nafas dan membuka matanya. Dia bergumam, formasi sangat dalam dan kompleks. Meskipun formasi dalam buku ini hanya beberapa yang sederhana, saya masih butuh waktu 1 hari untuk memahami. Formasi ilusi dalam buku ini sangat kompleks. Ini sangat bergantung pada predikasi, dan semakin jauh Anda memprediksi, semakin sulit hasilnya. Merasa tidak berdaya, dia menyerah untuk mencoba mencari tahu bagaimana cara kerjanya dan hanya mencobanya. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan memindahkan batu ke suatu tempat di luar ruangan. Mengikuti instruksi dengan seksama, Wang Lin berhasil membuat formasi sederhana yang disebut formasi kebingungan kecil. Formasi ini terlalu kasar dan sederhana. Itu bahkan tidak memiliki jumlah minimum bendera formasi. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat ke bebatuan, lalu ke buku itu. Dia melakukan beberapa penyesuaian dan formasi akhirnya terlihat seperti yang ada di buku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel yang diinstruksikan. Kemudian, kabut tiba-tiba muncul dan menutupi area sekitarnya. Wang Lin menatap kabut dan tersenyum pahit. Formasi ini mungkin menipu beberapa manusia, tetapi itu tidak akan melakukan apapun terhadap pembudidaya, jadi itu tidak akan melindunginya saat dia berkultivasi. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergumam, jika 1 tidak cukup, maka saya akan berbaring 2. Jika ada, saya bisa meletakkan semua formasi di buku. Seharusnya kurang lebih memiliki beberapa efek. Dengan itu, Wang Lin menggunakan teknik ketertarikannya dan memindahkan bebatuan di area tersebut. Setelah bermain dengan beberapa formasi lagi, malam datang lagi. Wang Lin duduk bersila di tanah.
Saat energi yin muncul, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangan di atas lutut, dan mulai berkultivasi. Metode pernapasannya 1 panjang, 5 pendek. 1 panjang berarti dia menarik napas sangat panjang dan 5 pendek berarti ketika dia menghembuskan napas, waktunya hanya 1/5 dari waktu yang dia gunakan untuk menarik napas. Ini adalah cara tercepat untuk menyerap energi yin. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyerap energi luar untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu menggunakan cairan spiritual di dalam surga yang menentang manik-manik, jadi itu semua adalah penyerapan internal. Energi yin ini pada dasarnya sama dengan energi spiritual. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat terbiasa dengan ini, tetapi dia segera menyadari perbedaannya. Ketika dia menyerap energi spiritual, selalu ada lapisan yang menghalangi energi spiritual tersebut untuk memasuki tubuhnya. Bahkan ketika itu benar-benar masuk, sejumlah besar akan hilang sebelum dia bisa menyerapnya. Namun, ini tidaklah sama. Lapisan tipis itu sudah tidak ada lagi dan energi yin memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Juga, tubuhnya terasa berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar energi yin yang memasuki tubuhnya diserap, tidak seperti sebelumnya. Wang Lin merenungkan hal ini sebentar dan dia menemukan 3 kemungkinan jawaban. Pertama, energi yin berbeda dari energi spiritual dan lebih cocok baginya untuk berkultivasi. 2. Pembudidaya pembentukan yayasan menyerap energi spiritual lebih cepat daripada pembudidaya kondensasi Qi. 3. Setelah menyerap sebagian dari akar roh Tengli, bakatnya sendiri meningkat pesat. Adapun jawaban mana yang benar, Wang Lin tidak mengejarnya lagi dan malah memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Pada awalnya, Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat dingin dari energi yin. Ketika dia menyerap energi yin, energi itu akan segera masuk ke tubuhnya dan masuk ke organnya. Dingin yang dipancarkan dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini adalah kebalikan dari bagaimana rasanya menyerap energi spiritual. Yang satu memberi Anda perasaan yang sangat hangat dan nyaman sementara yang lain membuat Anda merasa seperti sedang membeku. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak energi yin, tangan dan kakinya menjadi dingin. Kemudian, darahnya mulai menjadi lebih kental dan bahkan detak jantungnya melambat. Frost mulai muncul di alis, rambut, dan semua pori-pori di tubuhnya. Gelombang dingin datang dari dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan sekitarnya. Waktu berlalu. Saat matahari terbit dan energi yin menghilang, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan nafas gas putih. Setelah malam berkultivasi, sejumlah kecil energi yin muncul di dantiannya. Masa kecil ini perlahan berputar, melepaskan energi yin. Energi spiritual di tubuhnya tidak menolak masa energi yin ini. Mereka mengabaikan satu sama lain dan tidak berinteraksi. Bab 88 Orang berkulit biru yang aneh. Menyentuh perutnya, Wang Lin bergumam, aku akhirnya mengerti mengapa ini disebut metode kenaikan dunia bawah. Metode kenaikan underworld membuat seseorang memasuki kondisi hampir mati saat berkultivasi. Seseorang menggunakan keadaan mendekati memasuki dunia bawah untuk membuatnya lebih mudah bagi tubuh untuk menyerap energi yin. Namun, jika terjadi kesalahan, seseorang mungkin benar-benar memasuki dunia bawah. Sebenarnya, bahkan di negara peringkat 6, tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk mengembangkan metode underworld ascension. Situ Nan adalah salah satu dari sedikit yang berhasil mengembangkan metode ini. Bahkan di antara semua pembudidaya iblis di negara peringkat 6, ini masih dianggap metode yang aneh. Alasan teknik ini dianggap aneh karena perubahannya terlalu besar. Bagi sebagian orang, perubahan itu bagus bagi para kultivator, sedangkan bagi yang lain, perubahan itu berarti kematian. Wang Lin mulai tinggal di reruntuhan. Setiap malam, dia berkultivasi dan menyerap energi yin. Sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, selain mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin juga memperhatikan bahwa manik yang menentang surga dapat menghasilkan cairan roh di sini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cairan roh bukanlah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan yin. Hasilnya, Wang Lin mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang manik-manik itu. Wang Lin mulai mengumpulkan cairan roh yin. Tengah malam adalah saat cairan roh paling yin muncul. Setelah mengambil cairan roh yin, dia memperhatikan bahwa meskipun itu mengandung banyak energi yin,
dibandingkan dengan energi spiritual dalam cairan roh normal, itu tidak pada level yang sama. Jika membandingkan keefektifan cairan roh yin dengan cairan roh normal, maka itu hanya pada tingkat merendam manik dalam air salju. Itu jauh dari cairan roh murni. Wang Lin tahu bahwa dengan jelasnya, metode kenaikan dunia bawah adalah tentang seberapa banyak energi yin yang dapat diserap seseorang. Semakin banyak yang diserap, semakin kuat jadinya. Akibatnya, Wang Lin memasuki surga menantang ruang manik untuk berkultivasi dengan cairan roh yin pada siang hari. Dengan berlalunya waktu, Wang Lin mulai menyerap lebih banyak energi yin. Setiap kali dia berkultivasi, dia perlahan akan menyatu dengan energi yin di sekitarnya. Setiap kali, detak jantungnya akan melambat sampai menjadi sangat lemah, sepertinya jantungnya berhenti. Bahkan ada beberapa kali jantungnya berdetak hampir berhenti, tapi dia berhasil bertahan. Suatu pagi, Wang Lin terbangun dari kesurupannya. Dia menarik napas dalam dan berkata, "Saya telah menyerap banyak energi yin. Saya harus bisa membuat terobosan pertama sekarang." Tiba-tiba, dia menatap formasi kabut di sekitarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah jalan terbuka di dalam kabut. Wang Lin keluar dari formasi dan melihat beberapa tanda dalam yang masuk jauh ke dalam reruntuhan. Dia ingat bahwa ada beberapa binatang buas yang terluka yang tidak bisa bertahan sambil menunggu pilar cahaya. Tapi sekarang, mayat binatang buas itu telah hilang. Mereka sepertinya telah diseret ke dalam reruntuhan. Mungkinkah masih ada orang di dalam reruntuhan? Pikiran dingin memasuki pikiran Wang Lin. Ketika orang ini datang untuk menyeret mayatnya, kenapa dia tidak menyadarinya? Mata Wang Lin menjadi lebih serius. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling kamarnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda serangan pada formasinya. Dia mengelus dagunya. Kemudian, tubuhnya ditembakkan seperti kilat ke hutan dan kembali dengan dua bangkai binatang. Setelah melemparkannya ke samping, dia kembali ke formasi dan menembakkan cahaya putih. Kabut formasi menjadi lebih tebal dan suara gemuruh bisa terdengar di kabut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih merasa tidak nyaman, seolah-olah ada bayangan raksasa yang membayangi dirinya. Setelah waktu yang lama, dia menjadi tenang dan menyebarkan perasaan divinenya. Dia meminum cairan roh yin dan mulai berkultivasi sambil dengan waspada mengawasi sekelilingnya. Malam pun tiba. Pada malam ini, Wang Lin tidak menyerap energi yin, tetapi memfokuskan perhatiannya pada lingkungannya. Dia menyebarkan akal ilahi ke jangkauan maksimumnya. Dia bisa merasakan bahkan sehelai rumput bergerak ratusan meter jauhnya. Dia memberi perhatian ekstra pada dua bangkai itu. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang tinggal di reruntuhan dan akan datang ke sini pada malam hari. Waktu perlahan berlalu. Tengah malam semakin dekat dan energi yin menjadi sangat padat. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Di bidang indera ilahi, itu benar-benar sunyi. Kedua bangkai itu mulai menumpuk embun beku berkat energi yin yang masuk ke mereka. Bahkan hutan di luar reruntuhan itu sunyi sampai tingkat yang menakutkan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi di malam hari. Sebelumnya, bahkan hingga larut malam ini, akan ada beberapa tangisan dari binatang buas. Ini adalah pertama kalinya dalam keheningan ini. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah saat energi yin di reruntuhan mulai bergerak. Matanya terfokus pada energi yin saat dia mencibir dan menyaksikan dengan mata dingin. Dia melihat bahwa setelah gangguan energi yin di reruntuhan, sesosok dengan cepat muncul. Kecepatan sosok itu terlalu cepat. Akal ilahi Wang Lin hanya melihat bayangan sebelum kedua bangkai itu menghilang. Wang Lin terkejut. Ketika sosok itu pertama kali muncul, dia melihat seperti apa rupanya. Itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Kulit orang itu dipenuhi simbol aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning berukuran setengah inci yang ditempatkan di berbagai bagian tubuh seseorang. Orang aneh ini membuat Wang Lin sangat terkejut. Orang aneh itu muncul lagi. Dia berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Orang aneh itu mundur beberapa langkah. Dia menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengitari kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati orang asing itu dan tidak menyerang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang aneh ini.
Setelah orang aneh itu mengitari formasi kabut sekali, dia menunjukkan ekspresi penasaran. Kemudian, itu dibebankan ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih ditembakkan ke dalam formasi. Kabut dengan cepat bergerak seolah-olah sedang mendidih. Tak lama kemudian, suara bebatuan pecah bisa terdengar saat formasi dipecah satu per satu. Kepadatan kabut juga menurun. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, itu melesat seperti kilat. Dengan ledakan, lampu hijau mengenai orang asing itu, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar, meniup semua batu ke udara dan mengubahnya menjadi debu. Saat kabut dengan cepat menghilang, orang asing itu melihat Wang Lin. Matanya merah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menggerakkan tangan kanannya di udara dan pedang hijau muncul di belakang orang asing itu. Pedang itu menembus jantung orang asing itu dan darah biru keluar dari dadanya. Saat darah muncul, itu berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Orang aneh itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat ia dengan cepat mundur beberapa langkah, mengungkapkan ekspresi ngeri. Hati Wang Lin mencelos. Orang aneh menerima serangan dari pedang terbang dan masih bisa bergerak sesudahnya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang terbang hijau dengan cepat memasuki sarung pedang sekitar seperlima dari jalan. Pedang hijau dengan cepat berubah dari hijau menjadi biru, lalu biru menjadi hitam. Pedang meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas orang asing itu. Orang aneh itu melihat pedang hitam dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Saat dia hendak mundur, pedang hitam itu bergegas ke depan dan menusuk dadanya. Serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh orang asing itu, menyebabkan dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah pedang terbang itu berlumuran darah orang asing itu, pedang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin menginginkannya untuk bergerak, itu tidak akan bergerak. Ia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Terkejut, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia melihat sebelumnya bahwa sama seperti pedang terbang itu menembus orang asing itu, simbol aneh di tubuhnya bersinar. Dia jelas menggunakan semacam teknik untuk memblokir pukulan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan jimat kuning yang dia dapatkan dari Zhang Hu. Tiba-tiba, pupil mata Wang Lin menyusut. Dia melihat tubuh orang asing itu berputar dalam sudut yang tak terbayangkan di udara dan mendarat di tanah. Ada luka besar di dadanya yang mengeluarkan banyak darah biru. Simbol di tubuhnya berkedip-kedip dengan kacau. Saat simbol itu bersinar, lukanya pulih dengan cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia meludahkan seteguk kekuatan spiritual ke jimat kuning. Jimat kuning itu meledak menjadi api hitam yang panas dan mengenai area luka orang asing itu. Orang aneh itu menjerit menyakitkan saat tubuhnya ditusuk lagi. Masih belum mati. Hati Wang Lin mencelos. Bahkan setelah menerima kerusakan sebanyak ini, dia masih hidup. Apa yang memberi Wang Lin sedikit ketenangan pikiran adalah setelah serangan jimat itu mendarat, pedang itu mampu membebaskan diri dan kembali ke sisinya. Mata orang asing itu menunjukkan ekspresi kesusahan. Tiba-tiba, dia merobek salah satu dari 9 kertas kuning. Saat kertas kuning itu robek, gas hijau dimuntahkan dari seluruh tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Wang Lin menjadi suram. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedang ke sarungnya dan mendorong ke bawah 3/5 dari jalan. Pedang dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. 3/5 dari jalan adalah batas sejauh mana Wang Lin bisa mendorong pedang ke sarungnya. Dengan tahap awal budidaya pendirian yayasan dan pedang setelah itu 3/5 dari jalan ke sarung pedang, ia bisa melakukan perlawanan terhadap pembudidaya pembentukan yayasan tahap menengah. Tepat pada saat itu, gas hijau yang mengelilingi orang asing itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Ketika dia muncul lagi di hadapan Wang Lin, tubuhnya baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia jelas merasa sangat takut terhadap Wang Lin, terutama karena pedang terbang itu. Kamu siapa? Wang Lin tidak segera menyerang. Orang lain memiliki 9 jimat. Menggunakan salah satunya memungkinkan orang tersebut pulih sepenuhnya dari keadaan hampir mati.
Pertempuran ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Wang Lin untuk menang. Bab 89 Menggertak Harta Karun Ajaib. Mata Wang Lin berkedip dingin saat dia berkata, saya di sini untuk berkultivasi, jadi kecuali itu benar-benar dibutuhkan, saya tidak ingin bertindak. Jika Anda mundur dan tidak pernah mengganggu saya lagi, saya akan melepaskan Anda dan melupakan masalah ini. Pria aneh itu mengeluarkan ekspresi bingung dan mengucapkan beberapa kata aneh. Jelas bahwa dia tidak mengerti Wang Lin dan Wang Lin tidak bisa memahaminya. Wang Lin sedikit menyipitkan matanya dan perlahan pindah ke dinding yang rusak. Pria aneh itu dengan cepat menjadi waspada saat melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dengan cepat saat dia menggambar di dinding yang rusak. Pria aneh itu tercengang. Saat dia menatap jari Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi pengertian. Jari Wang Lin dengan cepat membuat gambar reruntuhan itu dan kemudian, dengan sapuan jarinya, dia menggambar garis yang membelah reruntuhan itu menjadi dua. Kemudian, Wang Lin menunjuk pria asing itu dan menunjuk ke bagian kanan gambar, lalu menunjuk dirinya diikuti oleh sisi kiri gambar. Setelah melakukan semua itu, jari Wang Lin perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan meninggalkan bekas di dinding saat dia menatap pria aneh itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, niatnya jelas. Jika kamu datang ke sisiku lagi, aku akan menyia-nyiakan kekuatan spiritualku untuk membunuhmu. Pria aneh itu terkejut. Dia ragu-ragu sejenak saat dia mengusap dadanya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia melihat pedang terbang dengan ketakutan di matanya dan mengeluarkan kata-kata aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah orang asing itu melihat Wang Lin tidak memahaminya, dia dengan cepat menjadi panik dan mulai melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba membenturkan kepalanya dan pindah ke dinding dan meninju itu. Saat dia meninju dinding, simbol di tubuhnya menyala dan dinding itu runtuh. Orang asing itu mengambil beberapa bagian dari tembok yang rusak. Dia menatap mereka dengan kenang-kenangan di matanya. Dia meletakkan batu di tanah, lalu menatap Wang Lin dan meneriakkan beberapa kata. Wajah Wang Lin sedikit rileks. Dia meraih udara dan tiba-tiba, semua batu di sebelah orang asing itu pindah ke samping dengan urutan tertentu. Kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menembakkan cahaya. Segera, kabut terbentuk di sekitar jajaran batu. Wang Lin menatap orang asing itu dan dengan tenang bertanya, apakah batasan yang kamu bicarakan ini? Orang aneh itu dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melambaikan tangannya dan memukul dadanya. Tiba-tiba, simbol di tubuhnya menyala dan dia membuka lengannya. Tanah tiba-tiba bergetar dan sebidang tanah tempat formasi batuan itu melayang ke udara, meninggalkan lubang besar di tanah. Formasi kebingungan kecil melayang di udara seperti gunung kecil di atas kepala orang asing itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu segera pergi. Setelah bergerak sedikit, dia berhenti dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia meneriakkan beberapa kata pada Wang Lin dan memberi isyarat sebelum menghilang ke kejauhan. Wang Lin menatap sosok orang asing itu. Bukannya dia tidak berpikir untuk membunuh pria asing itu, tapi jimat kuning pada dirinya terlalu kuat. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terlibat perkelahian hidup dan mati dengan pria aneh itu. Saat dia memikirkan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang terbang itu terbang ke sisinya saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang aneh itu kembali. Wang Lin menatap sosok di depannya dan berkata, dengan suara dingin, kamu mendekati kematian. Pria aneh itu dengan cepat berhenti. Dia memegang benda bulat di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mencoba menjelaskan. Setelah melihat mata Wang Lin masih dingin, dia melemparkan benda bulat itu ke arah Wang Lin. Wang Lin perlahan mengambil beberapa langkah. Pria aneh itu tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi benda bundar itu berguling sedikit dan berhenti di depan Wang Lin. Setelah dia melempar benda itu, pria asing itu tersenyum ke arah Wang Lin dan pergi. Pada titik ini, hari masih cerah, jadi Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah sosok itu. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya. Dia berjalan ke objek bulat dan melihat ke bawah. Ini adalah manik yang hanya berukuran 1/10 dari kepalan tangan. Itu tertutup debu dan bahkan ada beberapa retakan di atasnya. Setelah melihat manik itu sebentar, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia mengambil batu dari tanah dan dengan ringan memukul manik itu.
Manik-manik itu berguling ke belakang sebentar. Irisan kekuatan spiritual yang lemah bocor dari manik itu. Ini adalah harta karun. Dia tercengang. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan manik itu melayang ke udara. Setelah mengamatinya sebentar, dia meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memindainya dengan akal ilahi dan memberinya beberapa kekuatan spiritual. Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik-manik itu. Asap melayang di atas dan membentuk-bentuk orang tua. Orang tua itu memiliki rambut bangau, kulit ayam, paruh elang, dan kepala perampas. Orang tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia dengan santai menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum sarkastik. Dia berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin tertegun dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan cermat, dia memperhatikan bahwa orang itu hanya di lapisan ke-15 dari kondensasi Qi. Dia mengusap hidungnya. Matanya berbinar dan dia dengan cepat mengirimkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik batu. Dengan masukan energi spiritual, kekuatan spiritual orang tua itu dengan cepat meningkat hingga mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Rambut lelaki tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya melepaskan aura pertarungan yang sangat besar. Orang tua itu melayang ke udara dan berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa gunanya manik ini dan memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Mata lelaki tua itu bersinar terang dan auranya dengan cepat meningkat. Tangannya bergerak, menyebabkan raungan menggelegar saat kultivasinya naik ke titik di mana Wang Lin bahkan tidak tahu tingkat kultivasi lelaki tua itu. Kultivasi lelaki tua itu sudah mencapai tingkat yang akan menyebabkan ketakutan hanya dengan sekilas. Orang tua itu menghela nafas dan melepaskan aura ahli yang tak tertandingi. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan berkata, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku. Skram. Wang Lin menarik kekuatan spiritualnya dan lelaki tua itu dengan cepat menghilang dan kembali menjadi asap putih. Asap kembali ke manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik. Wang Lin menatap manik batu itu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar yakin akan efek manik batu itu. Manik batu adalah harta magis ilusi dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dari kenyataan. Orang tua, terlepas dari cara dia berbicara, aura master yang dia pancarkan sempurna, seperti baris terakhir, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku. Skram. Aura dan ekspresi telah mencapai puncaknya. Wang Lin percaya bahwa meskipun itu dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu palsu. Lagi pula, dari pandangan kebanyakan orang, lelaki tua itu memiliki aura seorang tuan tua. Dan dengan peningkatan dalam kultivasinya sendiri, dia bisa memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik dan kekuatan orang tua itu akan meningkat. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakuti orang. Wang Lin menyimpan harta karun itu dan bergumam pada dirinya sendiri, orang biru aneh ini sangat menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah memecahkan formasi kebingungan kecil, jadi dia memberiku harta ini. Dari pertukaran kecil ini, dia segera menyadari bahwa orang asing tidak dapat menggunakan harta sihir dan bahwa di dalam reruntuhan, pasti ada lebih banyak harta ajaib. Sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Tempat ini memiliki cahaya misterius yang menyembuhkan luka, harta sihir ilusi, dan orang biru yang aneh. Rahasia apa lagi yang dimiliki tempat ini? Wang Lin mengusap dagunya. Saat ini, hari masih cerah, jadi dia meletakkan formasi lagi. Dia duduk di tengah dan meminum sedikit cairan roh yin, lalu mulai berkultivasi. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin duduk bersila di dalam ruangan. Dalam 2 bulan mengolah energi yin yang ekstrim, dia telah mengumpulkan cukup energi untuk mencoba terobosan pertama. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah selesai mempelajari metode Underworld Ascension dan tahu betul bagaimana 3 terobosan besar itu nantinya. 3 poin penting untuk menerobos adalah tarian di perutnya, lautan Qi di dadanya, dan garis bujur leluhur. Ketiga lokasi ini perlu dipecah 3 kali masing-masing untuk membentuk inti dingin. Sederhananya, untuk level pertama, dantain harus dibuka dan ketika sudah waktunya mencapai level 2, bukaan di dantain harus dihancurkan dan dibuka kembali.
Prinsip dari metode dunia bawah adalah menghancurkan lebih dulu, kemudian pulih untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin merenung sejenak, lalu menggerakkan energi yin dalam tariannya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan rasa sakit yang tajam di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan teknik ini, jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat momen terobosan. Jenis rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Perasaan itu seolah-olah seseorang menusuk perutnya dengan pedang dan memutarnya. Hanya dalam beberapa napas, Wang Lin berkeringat dingin. Energi yin dengan cepat berubah menjadi pusaran di bawah putaran saat itu semakin lebar. Melihat dari luar, perut Wang Lin menjadi hijau dan embun beku mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Wang Lin mengertakkan gigi saat rasa sakitnya semakin parah. Tiba-tiba, energi dingin menyapu tubuhnya. Pada titik ini, dengan putaran energi yin, sebuah lubang hitam muncul. Saat itu muncul, semua energi yin tenggelam ke dalamnya seperti batu di air. Tak lama setelah itu, semua energi spiritual juga mulai dimakan saat meninggalkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam. Perubahan aneh terjadi di dalam lubang hitam. Kekuatan spiritual yang selalu mengabaikan energi yin saat berada di dalam tubuh Wang Lin mulai bertarung dengan energi yin. Kedua energi tersebut saling bentrok satu sama lain untuk mendapatkan kendali. Secara bertahap, energi yin dan kekuatan spiritual mulai melahap dan bercampur satu sama lain dan membentuk jenis kekuatan spiritual baru yang perlahan berputar di dalam lubang hitam. Bab 90 Indikasi Pertama. Lapisan pertama metode kenaikan underworld telah selesai. Garis meridian di dantiannya siap untuk dibuka. Wang Lin menenangkan dirinya sendiri dan mentransfer sepertiga energi yin di luar dantiannya menuju dantiannya. Energi yin tidak memasuki dantiannya, tetapi mengelilinginya dan mulai mengisi ke dalam lubang hitam. Meskipun dengan setiap muatan ada beberapa yang hilang, energi yin menjadi semakin ganas karena terus mengisi dantiannya seolah-olah sedang berperang. Setelah waktu yang lama, lubang hitam mulai retak, dan pada saat itu, Wang Lin dengan cepat memindahkan sepertiga energi yin lainnya dari tubuhnya. Dalam satu gerakan, dia membuka meridian di dantiannya. Sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai mengisi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Kali ini, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya, dan setelah melihat bahwa mungkin tidak ada cukup energi yin, Wang Lin menambahkan sisa energi dari energi yin ke dalam aliran energi yin. Uap energi yin membentuk pusaran yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat, yang berarti waktu untuk terobosan sudah dekat. Malam perlahan datang. Wang Lin masih dalam tahap akhir dari terobosan. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar sangat cepat, ia tampak seperti nebula. Meski terlihat sangat lambat dari luar, pada kenyataannya, ia berputar terlalu cepat untuk dilihat mata. Sampai tengah malam, saat energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki yang berputar di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin dimakan dengan kecepatan yang gila. Sejumlah besar energi yin diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Pusaran itu menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai hampir di luar kendali Wang Lin dan masih tumbuh tidak terkendali. Dia segera tertegun dan ingin berhenti, tetapi ternyata dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran saat dia melihatnya tumbuh semakin besar. Wang Lin mulai menjadi gugup karena tidak ada catatan tentang ini di catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan metode kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasinya terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh pengguna. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikannya sendiri. Saat pusaran tumbuh, kekuatan hisap juga meningkat, dan radius 10 kaki dengan cepat meningkat. Ini adalah lingkaran yang sangat kejam. Semakin luas jangkauannya, semakin banyak energi yin yang akan diserapnya. Semakin banyak energi yin berarti semakin cepat pusaran akan tumbuh, yang berarti semakin banyak energi yin yang akan diserap. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki,
100 kaki. Semua energi yin dalam radius 100 kaki mulai bergerak dengan keras saat bergegas menuju Wang Lin. Pergerakan besar energi yin ini mempengaruhi semua energi yin dalam jarak 1000 kaki, menyebabkannya bergerak seolah-olah ada tangan raksasa yang membimbingnya. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali atas pusaran dan setelah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerobos dengan keras. Ini adalah kali kedua dantiannya menerobos, dan seperti pertama kali, dantiannya membentuk lubang hitam. Perubahan pada tubuhnya segera menyebabkan energi yin yang diserap juga bergerak. Jika Wang Lin tanpa henti menyerap energi yin dari lingkungan sebelumnya, hisap itu sekarang melahapnya. Dalam sekejap, semua energi yin dalam jarak 100 kaki langsung dimakan oleh lubang hitam, menyebabkan gangguan energi yin yang lebih luas. Segera, pusaran itu meningkat dari 100 kaki menjadi 150 kaki, 200 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya lebih dari 1000 kaki. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua energi yin melonjak hebat di sekitar satu titik pusat. Di kedalaman reruntuhan, orang biru aneh memegang tubuh binatang di tangannya. Dia menggigit sepotong daging dan mulai mengunyahnya ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat membuang makanannya dan berlari ke arah Wang Lin seperti kelinci yang ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan memperhatikan bahwa semua energi yin mengalir ke arah yang sama. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi melanjutkan, bagaimanapun, dia berhenti 3000 kaki dari lokasi Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih terkejut. Adapun Wang Lin, saat dia membuat terobosan, semua energi spiritual yang berubah dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu bersama. Saat semua energi spiritual menyatu kembali, dia mendapatkan kendali atas pusaran di tubuhnya. Namun, jumlah kontrolnya sangat kecil dan hampir tidak cukup untuk menghentikan pusaran energi yin di dalam dirinya. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia memutuskan untuk berhenti mencoba menghentikan penyerapan energi yin dan menerobos untuk yang ketiga kalinya. Di bawah kendali Wang Lin, sejumlah besar energi yin menabrak dantiannya. Dantiannya pecah menjadi banyak bintik biru dan di dalam bintik biru itu ada kristal biru tua. Sejumlah besar energi yin mengelilingi dan memasuki kristal biru tua. Warna kristal semakin gelap hingga menjadi hijau. 3 terobosan dengan mudah diselesaikan dan inti dingin muncul di dantian Wang Lin. Banyak tangan kecil terulur dari inti dingin dan mencapai setiap bagian tubuh Wang Lin. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat mengalami perubahan setelah munculnya inti dingin. Wang Lin masih dikelilingi oleh energi yin dan dia merasa jika dia terus menyerap energi yin, dia akan meledak. Perasaan ini terkonfirmasi saat ia mulai merasakan rasa bengkak. Wang Lin mengatupkan giginya lagi dan memutuskan bahwa itu semua atau tidak sama sekali. Dia memindahkan energi yin dan memutuskan untuk mencoba terobosan keempat. Situ Nan telah menunjukkan bahwa lapisan pertama, keempat, dan ketujuh sangat keras karena itu adalah kali pertama seseorang mencoba membuat terobosan di dantian, laut Qi, dan meridian leluhur. Seseorang seharusnya berhenti setelah melakukan terobosan ketiga untuk memelihara inti dingin sebelum mencoba terobosan keempat. Tetapi energi spiritual di tubuh Wang Lin telah bercampur dengan energi yin yang sangat besar, dan karena dia perlu mengeluarkannya, dia hanya bisa mencoba terobosan keempat. Laut Qi di dadanya terbuka. Pusaran yin perlahan terangkat ke atas sampai mencapai laut Qi dan mulai berputar lebih cepat lagi. Pusaran itu tanpa henti melahap energi yin. Wang Lin mencoba menerobos berkali-kali, tetapi dia gagal setiap kali. Langit perlahan mulai bersinar. Energi yin dalam jarak 1000 kaki perlahan menghilang, sampai semuanya lenyap. Laut Qi di dadanya masih belum terbuka. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa metode kenaikan dunia bawah begitu sulit. Dia sudah mencoba membuka laut Qi-nya lebih dari 100 kali, tetapi dia gagal setiap kali, dan setiap kali gagal, dia kehilangan sebagian energi yin. Sejumlah besar energi yin secara bertahap digunakan oleh semua upaya untuk menerobos. Seiring dengan fakta bahwa hari itu tiba dan semua energi yin menghilang, energi yin yang tersisa perlahan diserap oleh inti dingin Wang Lin. Wang Lin menyerap terlalu banyak energi yin malam ini. Semua energi spiritual dalam tubuhnya mengalami perubahan dan berubah menjadi energi spiritual yin.
Dari segi kuantitas, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual Yin-nya berjumlah 2 kali lipat energi spiritualnya dari sebelumnya, yang berarti bahwa ia sekarang berada di puncak tahap awal pembentukan yayasan. Dia membuka matanya dan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia khawatir, dia kebanyakan menimbang pro dan kontra dari jenis kultivasi ini. Kejadian tak terduga selama kultivasi malam hari membuka cara berpikir baru baginya. Keuntungan dari jenis kultivasi ini cukup jelas dan kononnya terlalu berbahaya. Satu gerakan salah dan dia akan meledak, tetapi berkat pengalaman ini, dia akan memiliki kendali penuh di lain waktu dan itu akan menurunkan bahaya. Wang Lin bergumam, sepertinya saya harus mencari tempat berlindung baru. Meskipun jumlah energi Yin besar, kualitasnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan saya untuk membuat terobosan. Saat ini, peluang Wang Lin untuk menerobos terlalu rendah, tetapi menurut catatan, semakin tinggi kualitas energi Yin, semakin baik peluang untuk melakukan terobosan. Wing Lin teringat ujian yang dia lakukan beberapa bulan lalu dan ingat bahwa pilar di sekitar manik batu itu berkualitas tinggi peringkat 1, jadi dia membuat keputusan. Pada saat yang sama, langit di luar hutan tiba-tiba menjadi gelap saat seorang lelaki tua melepaskan tekanan besar secara diam-diam muncul. Dia melihat hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Li Er, kakek Tai ada di sini untuk membalas dendam untukmu. Orang yang datang adalah leluhur keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengutuk selama seluruh perjalanan di sini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari pembunuh cucunya. Seolah-olah ada kabut yang menghalangi dia. Dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, tetapi mengetahui bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Adapun hutan ini, itu adalah tempat yang tidak ingin dia kunjungi kecuali dia tidak punya pilihan. Hanya dengan scan, dia bisa tahu betapa berbahayanya dan bahwa itu berisi makhluk yang bahkan dia tidak berani main-main. Tetapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa diganggu. Dia percaya bahwa selama dia sangat pendiam dan hanya mencari musuhnya, makhluk yang kuat tidak akan keberatan. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Di kedalaman reruntuhan hutan, tutup peti mati terbuka tanpa suara. Sebuah tangan layu bersinar cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati. Tangannya mencengkeram dengan kuat dan tiba-tiba, bola petir ungu muncul di tangan, melepaskan aura berbahaya. Waktu 100 tahun sudah habis. Tuanku, Anda menyerahkan tubuh Anda untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi kali ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri.